Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Halo semua para pendengar cerita Daniel Podcast. Nah, kali ini ada cerita baru nih dengan judul Si Tanduk Panjang. Kalian udah pernah dengerin belum ceritanya? Kalau belum pernah, kita langsung mulai dengerin aja bersama ya. Kita mulai ya ceritanya. Ceritanya seperti ini. Dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga miskin. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Ayah dan ibu tersebut sangat kecewa karena mereka belum dikurniai seorang anak laki-laki. Namun, ayah dan ibu tersebut sangat sayang kepada anaknya juga. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai anak laki-laki sebagai penyambung keturunan. Bulan berganti tahun berlalu. Tiada jemu mereka berdoa, akhirnya si istri hamil. Keluarga itu pun merasa gembira. Terlebih diketahui si bayi ternyata laki-laki. Namun kegembiraan mereka mendadak lenyap setelah mengetahui ternyata di kepala bayi laki-laki itu ada tanduknya. Mereka merasa malu dan takut dihina maupun diejek oleh orang-orang sedesa. Pada malam harinya, bayi laki-laki itu dimasukkan ke dalam peti. Ia dibekali dengan sebutir telur ayam dan secangkir beras. Lalu peti itu dihanyutkan di sungai. Kakak perempuan si bayi itu mengetahui terdengar adiknya menangis karena lapar. Maka si kakak perempuan itu menghiburnya dengan berkata, "Adikku sayang, setanduk panjang, janganlah engkau menangis. Jika engkau lapar, makanlah sebutir beras agar engkau kenyang." Tak berapa lama kemudian, tangis adiknya berhenti. Beberapa hari kemudian, si kakak perempuan mendengar ciap anak ayam dari peti yang dihanyut di tengah sungai itu. Ia tak dapat mendekati peti itu, tapi ia dapat menduga pastilah telur yang dibekalkan kepada adiknya itu telah menetas. Ia mendengar adiknya menangis. Ia terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih sayang. Berbulan-bulan peti itu hanyut. Dengan susah payah dan setia si kakak terus mengikutinya. Pada suatu hari peti itu terbawa arus sungai hingga ke tepian. Si kakak dengan wajah gembira berusaha meraihnya. Peti dapat diraihnya. Ketika peti dibuka, melompatlah seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan, tidak terlihat tanduk di kepalanya. Di belakangnya seekor ayam jantan yang sekaligus bagus dan dia selalu menemaninya. Betapa gembiranya si kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya itu. Selanjutnya kakak beradik itu segera berjalan menuju desa terdekat. Di depan pintu gerbang mereka ditegur oleh penduduk. Kepala desa segera memberitahu bahwa untuk dapat masuk ke desa mereka harus mengadu ayamnya dengan ayam penduduk desa itu. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan harta kekayaan. Jika mereka kalah, maka mereka akan dijadikan budak di desa itu. Jika mereka tidak berani menerima tantangan, maka mereka dipersilahkan pergi meninggalkan desa itu. Kakak beradik itu menyanggupi tantangan kepala desa. Pada hari ditentukan, ayam mereka itu diadu dengan disaksikan seluruh masyarakat desa. Ternyata ayam setanduk panjanglah yang menang. Maka mereka dipersilahkan masuk ke desa, dijamu dengan makanan-makanan lezat dan diberi harta kekayaan. Sesudah itu, kedua kakak beradik itu minta diri untuk meninggalkan desa. Untuk memasuki desa yang lain, ternyata mereka dikenai syarat serupa. Mereka harus menyabung ayam. Untung ayam kakak beradik itu selalu menang sehingga harta benda mereka semakin melimpah ruah. Kini, untuk mengangkut harta bendanya mereka harus membawa beberapa orang pengikut. Akhirnya tibalah kedua kakak beradik itu di desa kelahirannya. Para penduduk desa itu menanyakan asal-usulnya. Mereka menceritakan kisah mereka yang sebenarnya. Lalu mereka mendengar cerita itu, tahulah penduduk setempat siapa sebenarnya kakak beradik itu.
Kabar segera tersebar ke pelosok desa bahwa si tanduk panjang dan kakaknya telah kembali. Kedua orang tuanya yang miskin merasa gembira. Mereka segera menyongsong kedatangan kedua anaknya itu. Tetapi kakak beradik itu menolak. Kami tidak mempunyai orang tua lagi. Karena sewaktu kami membutuhkan kasih sayang serta perlindungan orang tua, justru kami dibuang. Betapa kecewanya kedua orang tua miskin itu. Mereka baru menyadari kesalahannya. Mereka sangat menyesal sehingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, tapi ini itu hanya dongeng. Tentang kebenaran cerita ini tidak ada yang tahu menahu. Nah, tapi ada hikmahnya nih. Hikmahnya itu adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan anak kandung kita sekalipun ia buruk rupa. Kita tidak dapat meramalkan nasib seseorang. Kini nasibnya buruk, mungkin kelak nasib itu menjadi baik. Nah, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ceritanya bila kalian mendapatkan pelajaran dari cerita ini ya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa follow Cerita Daniel Podcast. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.